Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan syafaat beliau alaihi salam. Teman-teman rahimakumullah, izinkan hari ini saya menyampaikan kultum yang berjudul Asyauq. Apa itu asyauq? Asyauq adalah kerinduan, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, sang pencipta seluruh sekalian alam. Asyauq menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa asyauq mata tamakkana minal qalb dafa'ahu ila ta'atillah wal qarbi minhu. Asyauq atau kerinduan, jika hati seseorang telah dikuasai oleh asyauq kepada Allah, maka hal itu bisa menyebabkan terdorong hatinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyauq adalah bagaimana kita membuat hati kita merasakan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang menceritakan tentang asyauq. Yang pertama yaitu rasa asyauq yang dihadirkan atau yang sudah menguasai diri Rasulullah SAW, sang qudwah hasanah. Seperti kita ketahui bahwa beliau ketika telah menyelesaikan segala amanahnya untuk mengislamkan, untuk memberikan rahmatan lil alamin kepada dunia ini, maka selesailah tugas amanah beliau dan asyauq telah menguasai hati beliau sehingga ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Kemudian dari kisah lain pula, yaitu Al-Adawiyah Al-Arabiyah, ketika beliau ditanya, kenapa engkau melaksanakan aktivitas salat malammu yang terus menerus? Beliau menjawab bahwa sesungguhnya aku rindu perjumpaanku kepada Rabbku, pada Tuhannya, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini kita bisa berkaca bahwa sesungguhnya asyauq itu adalah sebuah proses yang dihadirkan oleh diri kita, yaitu dengan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghiasinya dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa buah dari asyauq. Yang pertama yaitu sifat yang ingin terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ibadah itu adalah bentuk kerinduan dia berjumpa dengan Rabb-nya. Kemudian yang kedua adalah asyauq itu melahirkan rasa optimisme perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kematian datang kepadanya, hal itu adalah membuat diri dia tidak menjadi takut, tetapi dia membuat diri kita atau membuat diri seseorang itu menjadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa asyauq itu harus dihadirkan oleh seseorang ketika dia ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah asyauq itu mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu membuat diri dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah beberapa hal yang membuat atau buah dari asyauq itu sendiri. Teman-teman rahimakumullah, kemudian bagaimana kita berkaca dari sebuah kisah, dan bagaimana juga kita tahu bahwa rasa asyauq itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Man ahabballah ahabba rabbah. Barang siapa mencintai Allah, sesungguhnya dia mencintai perjumpaan kepada Rabbnya. Dan Allah menjawab dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hati yang tenang. Wahai hati yang tenang, datanglah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi salah satunya juga bagaimana buah asyauq itu adalah memiliki rasa ketenangan ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.